Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hola. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai primata. Let's enjoy. Sobat Satwa, tahu tidak? Primata termasuk dalam kelas mamalia berplasenta atau memiliki tali pusar. Karakteristik dari primata antara lain: yang pertama, pada hampir seluruh bagian tubuhnya. Yang kedua, masa menyusuinya relatif lama dan memiliki glandula mamae atau kelenjar susu. Yang ketiga, bersifat homeotermal atau hewan yang berdarah panas dan bersuhu tubuh stabil. Yang keempat, tangan dan kaki memiliki 5 jari atau pentadaktil yang dapat digunakan untuk mencengkram. Sobat Satwa, yuk, mari berkenalan lebih jauh dengan orangutan Kalimantan. Orangutan Kalimantan memiliki rambut yang pipih dengan pigmen hitam yang tebal di bagian tengah. Rambutnya pendek tapi tidak begitu lebat, memiliki kantung tenggorokan yang besar dan berjumbai. Memiliki pinggiran muka yang cenderung melengkung ke depan. Memiliki lengan yang tidak hanya berfungsi untuk meraih makanan seperti buah-buahan, tetapi juga digunakan untuk berayun dari satu pohon ke pohon yang lainnya, menggunakan jangkauan dan kaki untuk pegangan yang kuat. Selanjutnya, makanan dari orangutan terdiri dari sayur-sayuran seperti halnya sawi dan daun-daunan serta juga telur rebus. Masa kehamilan dari orangutan yakni 8,5 hingga 9 bulan seperti halnya pada manusia. Setelah masa menyusui, orangutan baru dapat bereproduksi kembali. Lamanya waktu reproduksi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kelangkaan dengan eksploitasi hutan dari masyarakat. Tahu nggak sih, orangutan termasuk hewan yang semi-soliter. Bejantan biasanya ditemukan secara sendirian dan betina biasanya ditemani oleh beberapa anaknya dalam satu koloni. Orangutan dewasa cenderung lebih banyak menggunakan waktunya untuk beristirahat dan tertidur, berbeda dengan orangutan yang masih muda yang lebih banyak bergerak untuk mencari makan karena energinya lebih tinggi. Setelah banyak sekali melakukan aktivitas, orangutan akan beristirahat di dahan atau tajuk pohon yang cukup kuat untuk menopang bobot tubuhnya. Aktivitas istirahat ini akan meningkat pada waktu siang dan sore hari menjelang waktu tidur. Di waktu pagi hari, orangutan lebih banyak menggunakan waktu untuk bergerak mencari makanan. Sobat Satwa, mari duduk sebentar dan dengarkan pembahasan selanjutnya mengenai simpanse. Simpanse merupakan spesies kera yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan manusia. Simpanse mendiami wilayah hutan tropis dan wilayah sabana Afrika yang dekat dengan khatulistiwa dari Senegal di barat hingga Danau dan Tanzania di barat laut timur. Simpanse tingginya bisa mencapai 1 hingga 1,7 meter saat posisinya tegak. Beratnya bisa mencapai 32 hingga 60 kg. Simpanse laki-laki cenderung lebih besar dan lebih kuat daripada simpanse betina. Simpanse ditutupi oleh mantel rambut coklat atau hitam. Tetapi wajah mereka tidak ditutupi bulu kecuali bagian janggut putih yang pendek.
Warna kulit umumnya putih kecuali bagian wajah, tangan, dan juga kaki yang berwarna hitam. Simpanse muda berwarna merah muda sampai dengan putih. Hewan ini menggunakan tangan dan kaki mereka untuk bergerak, melompat, dan mengayunkan lengan dengan terampil dari cabang yang satu ke cabang yang lain. Pada malam hari, mereka biasanya tidur di pohon-pohon yang telah mereka jadikan sarang dari cabang atau daun yang berguguran. Simpanse termasuk hewan semi-soliter karena simpanse jantan menghabiskan seluruh hidup mereka di komunitas, berbeda dengan simpanse betina yang tidak akan meninggalkan kelompok serta dapat bergerak lebih lincah dengan watak yang lebih ekstrovert daripada gorila atau orang utan. Mereka sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang longgar serta fleksibel untuk Teman-teman membentuk sobat komunitas satwa, atau kelompok simpanse termasuk vegetarian yang juga dapat memakan lebih dari 300 jenis makanan. Kebanyakan dari kelompok buah-buahan, beri-berian, bunga, daun, dan biji-bijian, tetapi juga memakan telur burung dan juga anak ayam, serta banyak serangga yang kadang-kadang juga memakan bangkai. Simpanse juga suka dalam berburu, baik sendiri maupun berburu bersama kelompoknya, dan membunuh berbagai mamalia seperti monyet dan juga babi hutan. Dan mereka juga menggunakan tanaman tertentu untuk obat dalam menyembuhkan berbagai penyakit dan mengusir parasit yang ada di ususnya. Pintar bukan mereka? Selanjutnya untuk masa kehamilan. Simpanse memiliki musim kawin yang berlangsung sepanjang tahun dan berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Simpanse betina dapat melahirkan satu anak setiap tahun sepanjang tahun juga. Setelah masa kehamilan sekitar 8 bulan, bayi yang baru lahir memiliki berat sekitar 1,8 kg. Dari sekitar 6 hingga 2 tahun, anak itu akan naik ke punggung induknya dan masa penyapihannya akan berlangsung pada usia 5 tahun. Jantan dianggap dewasa ketika umurnya sudah mencapai 16 tahun, sedangkan betina dapat bereproduksi mulai umur 13 tahun. Tetapi seringkali hanya 2 keturunan yang mampu bertahan semasa hidupnya. Umur simpanse bisa mencapai 45 di alam liar dan bisa mencapai 58 ketika berada dalam penangkaran, misalnya dalam kebun binatang. Siamang memiliki bahasa Latin Simalanus indictivus, merupakan spesies yang hidup bersahabat dengan pohon. Siamang dikenal dengan gerakannya yang lincah, berbeda dari pohon satu ke pohon yang lain. Habitat asli siamang berasal dari Sumatera. Daerah persebaran alami siamang adalah Semenanjung Malaya dan hutan hujan tropis serta hutan monsun Sumatera. Lalu bagaimana ya ciri-ciri dari siamang? Jadi siamang ini memiliki bulu hitam yang panjang dan lebat. Pada area di sekitar mulut dan dagunya berwarna abu-abu atau merah muda. Biasanya ukuran tubuhnya 2 kali lipat dari ukuran spesies oa lainnya. Panjang kepala dan tubuh siamang dewasa antara 737 sampai 889 mm. Berat badan betina berkisar antara 10 sampai 11,1 kg, sedangkan pada jantan dewasa berkisar antara 12,3 sampai 14,8 kg. Satwa ini memiliki sedikit selaput di antara jari kaki kedua dan ketiga. Ibu jari kakinya terpisah jauh dari jari kaki lainnya yang membina
membedakannya dengan oa lainnya. Nah, jadi siamang ini memiliki kekhasan yang membedakannya dengan primata lainnya, yaitu ada pada kantung tenggorokannya yang besar dan dapat mengembang serta berambut jarang. Ketika mencapai ukuran terbesarnya, kantung tenggorokan bisa sebanding dengan ukuran jeruk bali. Besar sekali ya. Selain itu, karakteristik unik lainnya dari spesies ini adalah lengannya menjadi penggerak ketika memanjat, berayun, ataupun melompat. Panjang lengannya mencapai 2,5 kali tubuhnya. Ia bisa berayun di ketinggian 25 hingga 32 kaki. Saat di tanah, mereka biasanya bergerak dengan kedua kakinya. Siamang terkenal sebagai Syndactylus. Panggilan ini karena ia memiliki 2 jari di setiap tangan yang telah menyatu. Komunikasi siamang saat menggericau, kantong tak berbulu di tenggorokan akan mengembang. Pada waktu dalam keadaan bahaya, siamang betina akan mengeluarkan suara yang nyaring dan diikuti oleh siamang jantan selama 3 hingga 15 menit. Siamang tidak dapat berenang dan takut dengan air. Siamang dapat bertahan hidup sekitar 35-40 tahun. Reproduksi dan perkembangan dari spesies ini adalah monogami, yaitu hidup dalam kelompok keluarga dengan 3 keturunan. Pada saat lahir, siamang muda akan menempel pada perut induknya untuk mendapatkan kehangatan. Mereka disapi sekitar 1 tahun. Siamang muda hidup bersama induk mereka sekitar 5-7 tahun. Makanan siamang terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari buah, daun, bunga, dan serangga. Selama sebagian besar waktu makannya, siamang menahan diri dengan menggunakan 1 tangan. Biasanya siamang tidur dan istirahat pada bagian pohon yang paling tinggi, sekitar ketinggiannya antara 305 hingga 1220 meter. Nah, begitulah karakteristik dari siamang. Oa janggut putih Kalimantan memiliki nama lain oa ungko Kalimantan atau oa kalawet dengan nama ilmiah Hylobates albibarbis. Merupakan sejenis kera arboreal yang menyebar terbatas di pedalaman Kalimantan, terutama di daerah bagian barat daya pulau di antara aliran Sungai Kapuas dan Barito. Primata tidak berekor ini memiliki tubuh berukuran sedang. Oa memiliki panjang mulai kepala hingga tubuhnya berkisar antara 46,5 sampai 47,5 cm pada jantan, sedangkan pada betina 46,5 sampai 49,7 cm. Berat tubuh jantan sekitar 4,9 sampai 6,5 kg dan betinanya 5,9 sampai 6,8 kg. Tubuhnya memiliki bulu kecoklatan hingga coklat terang. Di bagian atas kepala, pada bagian depan terdapat bulu berwarna coklat gelap. Alis, tepi pipi, dan dagu berwarna keputihan yang melingkari wajah yang berwarna hitam. Bagian dada, perut, sisi dalam tungkai dan ujung-ujung tangan dan kaki berwarna lebih gelap. Sedangkan bagian punggung memiliki warna yang lebih terang. Jari-jari kaki dan tangan berwarna kehitaman. Oa janggut putih Kalimantan ini merupakan primata arboreal atau lebih banyak hidup di atas pohon dan diurnal atau aktif di siang hari. Makanan utama spesies ini adalah buah-buahan, namun ia juga memakan dedaunan dan serangga.
Masa kehamilannya antara 7 hingga 8 bulan, dengan jarak kelahiran satu anak dengan satu berikutnya sekitar 38 bulan. Individu yang siap melakukan perkawinan berusia sekitar 8 sampai dengan 9 tahun, dengan masa hidup mencapai 30 sampai 40 tahun. Nah, begitulah karakteristik dari owa janggut putih Kalimantan.